warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai analisis kasus kejang pada anak dengan kondisi hipertensif encephalopathy. Boleh di next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Lela Sari dengan NIM akhir 023. Perkenalkan, saya Amelia Putri Amanda dengan NIM akhir 004. Perkenalkan, saya Cisha Galumutmaini dengan NIM akhir 09. Boleh di next. Oke, jadi langsung saja pada keluhan yang pertama itu, pasien pada anak laki-laki usia 7 tahun datang ke IGD dengan keluhan kejang-kejang yang berlangsung sekitar 30 menit sebelum masuk rumah sakit. Kejang terjadi pada pasien sedang tidur dengan gerakan tonik-klonik generalisata disertai tatapan menatap. Next. Pada kasus ini ditemukan beberapa tanda dan gejala, yaitu kejang tonik-klonik generalisata, gerakan dominan sisi kanan dan tatapan menatap, kemudian penurunan kesadaran terutama setelah kejang, dan disertai muntah sebanyak 2 kali serta riwayat dengan demam ringan dan pilek. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tanda vital menunjukkan tekanan darahnya itu 168/127 yang sudah termasuk sangat tinggi. Kemudian nadinya itu 125 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, dan suhunya itu 37 derajat Celcius. Tekanan darah yang sangat tinggi ini menjadi poin penting dalam kasus ini. Kasus ini termasuk kondisi emergensi karena kejang-kejang berlangsung lama lebih dari 5 menit mengarah ke status epileptikus. Tekanan darah sangat tinggi mengarah ke krisis hipertensi disertai penurunan kesadaran, resiko menyebabkan kerusakan organ, target terutama otak sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Kemudian, diagnosa utama pada kasus ini adalah hipertensif encephalopathy dengan kejang. Diagnosa ini ditegakkan berdasarkan adanya hipertensi berat yang persisten disertai kejang dan penurunan kesadaran menunjukkan adanya gangguan fungsi otak akibat tekanan darah tinggi. Kemudian, beberapa diagnosa banding yang dipertimbangkan antara lain gangguan metabolik seperti ketidakseimbangan elektrolit atau gula darah, meningitis, kejang demam. Kemudian, diagnosa banding tersebut dipertimbangkan karena merupakan penyebab umum pada kejang anak. Di sini ada alasan penegakan diagnosa. Yang pertama itu tekanan darah sangat tinggi dan berulang. Yang kedua, kejang disertai penurunan kesadaran. Yang ketiga, pemeriksaan MRI menunjukkan gambaran fresh. Kemudian ada eliminasi diagnosa banding. Yang pertama itu ada metabolik, yang dimana hasil lab dalam batas normal. Kemudian meningitis, tidak ada kaku, kuduk, atau LP negatif. Kemudian kejang demam, yang dimana suhunya itu tidak tinggi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada interpretasi data klinis. Itu ada tekanan darah. Tekanan darah 198/127 mg mmHg termasuk hipertensi berat atau krisis hipertensi, melebihi persentil ke 99 pada anak usia 7 tahun. Makna klinisnya yaitu yang pertama, menunjukkan kondisi emergensi, yang kedua, beresiko menyebabkan kerusakan organ target atau otak, yang ketiga, mengarah ke hipertensi encephalopathy. Selanjutnya, pemeriksaan
VBG, venous blood gas. Kemungkinan terdapat asidosis metabolik ringan, disebabkan oleh yang pertama aktivitas otot berlebih saat kejang, yang kedua peningkatan asam laknat. Selanjutnya ada makna klinisnya. Yang pertama, menandakan stres metabolik akibat kejang. Yang kedua, umumnya bersifat sementara dan membaik setelah kejang teratasi. Selanjutnya ada hasil MRI. Hasil MRI menunjukkan gambar posterior reversible encephalopathy syndrome, yaitu adanya edema pada area posterior otak atau parietal atau occipital. Temuan ini menandakan adanya gangguan fungsi otak akibat hipertensi berat dan mendukung diagnosis encephalopathy hipertensi. Kondisi ini bersifat reversible apabila ditangani dengan cepat dan tepat. Selanjutnya ada fotofisiologi. Hipertensi berat melebihi kemampuan autoregulasi otak sehingga merusak pembuluh darah dan menyebabkan cairan keluar ke jaringan otak atau edema cerebri. Kondisi ini mengganggu fungsi neuron atau encephalopati dan memicu terjadinya. Selanjutnya ada hubungan dengan hipertensi menyebabkan kegagalan autoregulasi pembuluh darah otak. Terjadi edema vasogenik, terutama di area posterior, yaitu menimbulkan gejala yang pertama kejang, penurunan kesadaran, dan gangguan neurologis. Jadi disebut reversible karena dapat membaik jika tekanan darah segera dikontrol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya yaitu penata laksanaan farmakologi. Diazepam dan midazolam atau benzodiazepin, yaitu fungsinya mengatasi kejang akut, efek sedatif. Cara kerjanya yaitu meningkatkan efek GABA untuk menekan aktivitas saraf. Catatan pediatriknya yaitu dosis sesuai BB, resiko depresi nafas, midazolam lebih cepat dan durasi lebih pendek, lebih aman untuk kejang. Next. Selanjutnya yaitu levetiracetam. Fungsinya terapi dan pencegahan kejang. Unggulannya yaitu relatif aman, efek samping minimal, sedikit interaksi obat. Catatannya yaitu dosis berdasarkan BB, pantau perilaku anak. Next. Selanjutnya yaitu antihipertensi atau hidralazin dan labetalol. Fungsinya itu menurunkan tekanan darah pada kondisi akut. Catatannya yaitu hidralazin resiko takikardia, labetalol yaitu lebih stabil, hati-hati pada asma dan perlu monitoring tekanan darah ketat. Next. Drug related problems, DRP atau INTI. DRP1 yaitu duplikasi terapi benzodiazepin. Penggunaannya yaitu bersamaan. Untuk masalahnya yaitu meningkatkan risiko depresi nafas, sedasi berlebihan. Untuk rekomendasinya yaitu gunakan salah satu benzodiazepin saja sesuai kondisi klinis. Pilih midazolam untuk onset cepat dan kontrol lebih baik, monitor ketat respirasi. Next. DRP2 atau risiko hipertensi berlebihan. Penggunaan antihipertensi seperti hidralazin atau labetalol. Masalahnya yaitu penurunan tekanan darah terlalu cepat, beresiko hipoperfusi otak. Rekomendasinya yaitu yang pertama, titrasi dosis secara bertahap. Yang kedua yaitu hindari penurunan tekanan darah drastis. Yang ketiga itu monitor tekanan darah kontinu. Next. Yang selanjutnya itu monitoring dan edukasi. Monitoring frekuensi kejang dan kesadaran, tanda vital, TD, nadi, respirasi. Yang tiga yaitu waspada
Depresi napas. Untuk edukasi keluarganya yaitu obat diminum sesuai aturan, jangan dihentikan mendadak. Lalu yang kedua, saat kejang posisikan miring, jangan masukkan benda ke dalam mulut. Yang ketiga itu segera ke RS jika kejang lebih dari 5 menit atau berulang. Lalu selanjutnya yang terakhir waspadai efek samping seperti mengantuk, gangguan napas, dan perubahan perilaku. Next. Oke, baik. Jadi untuk kesimpulannya itu, kejang pada pasien ini disebabkan oleh hipertensif encephalopathy. Akibat tekanan darah yang sangat tinggi ditandai dengan kejang, penurunan kesadaran, dan didukung hasil MRI berupa flash. Kondisi ini termasuk emergensi namun dapat membaik jika ditangani cepat dan tepat. Demikian pemaparan dalam kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.